Jaya. Dan hari ini selama 1 jam ke depan bersama saya Suwana Rahmat Putra, kita akan membahas tema yang cukup menarik sekali pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang ketika agama sebagai objek konten kreator, etiskah? Nah, mengingat tema yang kita bahas hari ini cukup berat karena akan mendalami berbagai dari sudut pandang. Untuk itu sudah kita hadirkan beberapa narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini. Sudah hadir bersama kita ada Dr. Andes Haji Saim Marhadan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat Bapak ya? Semangat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Profesor Dr. Haji Abdullah Idi, Master of Education sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Baik Suwana. Baik, Alhamdulillah. Oke, ini aku manggilnya apa nih Pak Saim? Pak Saim dan Pak Idi. Oke, baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwa saat ini pengguna sosial media aktif di Indonesia itu mencapai angka 191 juta orang ataupun pengguna aktif sosial media. Bisa dibayangkan dari angka yang sebanyak itu, perharinya konten seperti apa saja yang dibagikan dan juga dikonsumsi oleh pengguna sosial media ini, itu yang akan kita soroti bersama. Dan pada hal ini kita akan fokus ke konten agama yang sebenarnya haruskah ini menjadi ranah pribadi atau layakkah ini untuk di-share ataupun dibagikan kepada khalayak melalui sosial media. Untuk itu akan kita bahas bersama-sama dan setiap tahunnya perlu diingat bahwa pengguna sosial media itu selalu meningkat Bapak. Jadi angka 191 jiwa ini mungkin tahun depan akan menjadi 2 kali lipat. Tergantung dengan bagaimana perkembangan juga teknologi yang akan ada di masa yang akan datang. Untuk itu aku ingin ke Pak Idi terlebih dahulu. Pak Idi, melihat fenomena ini sebagai dari sudut pandang Bapak, bagaimana sih ketika zamannya sudah bergeser nih? Dulu yang ibadah menjadi ranah private, menjadi ranah pribadi, saat ini menjadi hal yang publik yang bisa dipaparkan kepada siapa saja. Etiskah sesuai pertanyaan judul kita? Iya, terima kasih Dinda Suwarna ya. Pak Kiai Saim Marhadan yang saya hormati, pemirsa yang saya muliakan. Iya, saya kira sebenarnya aplikasi TikTok itu suatu hal yang positif ya. Sekalipun juga ada konten agama diletakkan di dalam konten TikTok itu sendiri. Asalkan memang mereka yang menyampaikan itu orang yang tepat. Kemudian konten itu yang relevan, kemudian tidak salah gunakan. Misalnya sambil lelucon yang tidak pada tempatnya, kemudian mengandung pornografi atau apa seperti itu. Ketika itu yang terjadi memang jadi kontroversial. Tetapi kalau itu disampaikan oleh orang yang tepat dan memahami tentang masalah itu, masalah agama itu menjadi sarana edukatif, sarana untuk pendidikan bagi umat ya, mencerdaskan. Nah, saya kira ada dua sisi itu memang. Keberadaan aplikasi TikTok itu bila dikaitkan dengan agama itu ada satu sisi mencerdaskan, di sisi lain boleh juga dikatakan merusak gitu, baik sadar maupun tidak sadar. Nah itu. Oke, baik Bapak, dari pendapat Pak Idi memang ada dua sisi lah dari penggunaan sosial media pada umumnya Bapak ya, bukan hanya satu aplikasi tadi saja Bapak ya. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, tapi memang pada fokus kita adalah di bagian men-share ataupun membagikan kegiatan agama ataupun beribadah. Pandangan dari Pak Saim sendiri bagaimana Bapak tentang fenomena ini? Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, artinya bahwa kita bersyukur adanya medsos sekarang ini, ya, media-media sosial kita bersyukur. Dulu orang kalau mau belajar ngaji, mau ke musola, ke surau, ke masjid, ke rumah guru-guru ngaji, gitu. Sekarang orang sudah bisa belajar ngaji melalui media-media yang ada sekarang ini. Kemudian masalah pelajaran agama, dulu mau belajar betulan. Sekarang artinya dengan medsos sekarang ini orang sudah bisa. Namun apa yang disampaikan oleh beliau tadi, oleh Pak Prof tadi, hendaknya yang menyampaikan masalah agama dan sebagainya itu memang
yang memang betul-betul profesi, nasional. Yang berkafaah. Berkafaah. Jadi jangan asal nulis saja, ya, yang akhirnya nanti membuat umat jadi bingung. Timbul terjadi perpecahan di antara umat itu sendiri. Kita setuju kreativitas orang-orang ingin membuat konten-konten masalah agama, kita setuju. Jadi kreatornya itu kan orangnya kan, ya kreatif ya. Ya. Jadi kreatif seseorang itu untuk membuat konten-konten agama itu kita setuju. Tapi jangan salah kaprah apa yang dikatakan oleh Pak Prof tadi. Yang akhirnya nanti membingungkan umat. Benar gak ini? Benar gak ini? Akhirnya di-share pula ke sana. Yang di-share tambah bingung pula. Nah ini kan bikin masalah. Akhirnya menimbulkan perpecahan di antara umat itu sendiri. Jadi kita berharap artinya bahwa kreator-kreator itu yang memang betul-betul memahami. Jadi jangan asal tulis saja, jangan asal bikin buat saja. Ya. Jangan sampai memecah di antara kehidupan umat beragama itu sendiri. Ya, tapi kan ranah sosial media ini adalah ruang yang publik, Bapak. Dalam artian kita tidak bisa mengontrol siapa saja memposting apa saja. Ibarat kata selesai dari sini, saya pulang, Bapak, nanti saya posting nih ibaratnya. Oh, tentang surah ini artinya ini. Kan tidak ada yang bisa melarang saya sebelum saya posting, Bapak. Itu akan sangat sulit sekali untuk memfilternya. Bagaimana, Bapak? Betul. Jadi sebetulnya saya terima. Ini saya baca dulu, saya pelajari dulu. Ya. Atau kalau tidak tahu, saya tanya dulu dengan yang memang bisa. Kira-kira bagus enggak Pak ini seperti ini? Benar enggak permengertiannya? Benar enggak ini masalah? Oh ya benar, apa-apa. Itu kita posting ke tempat lain, kita share ke tempat lain. Tapi kalau memang meragukan, makanya dalam bahasa agama itu ditabayun. Jadi klarifikasi dulu. Iya. Jadi jangan langsung share saja. Akhirnya orang taunya dengan kita, orang balik bertanya dengan kita. Ya. Saya share dengan Pak Prof nanya saya, nanti Pak Prof share pula, orang nanya Pak Prof. Nah itu kira-kira seperti itu, kan akhirnya membingungkan orang. Jadi tapi, ditabayun dulu lah. Ditabayun, proses tabayun ini penting dalam sebuah postingan, apalagi itu menyangkut tentang hal-hal keagamaan. Betul. Bapak. Namun kejadiannya Prof Idi kebanyakan ini hari terjadi, seseorang memposting sesuatu tanpa memiliki rasa bertanggung jawab yang seperti sudah Pak Saim jelaskan, bahwa memang setiap postingan harus ada tabayunnya. Ketika memang ini menjadi kegaduhan, ketika ini menjadi masalah, harus ada proses tabayun. Namun kebanyakan sekarang orang merasa ketika sudah memposting itu adalah haknya, lalu respon masyarakat ataupun respon pengguna sosial media lain bukan menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana melihat sudut pandang dari sini, Pak? Iya, sebenarnya aplikasi TikTok ini ya tidak terlepas juga dari etika sosial ya. Etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu saya kira memang ada hak individu. Ya, tetapi betul tadi disampaikan Pak Kiai bahwa itu perlu tabayun, kemudian kontennya bagaimana. Ya, tidak hanya mengejar views-nya ya, like itu ya. Jadi yang harus dilihat itu. Kemudian sedapat mungkin kita bisa mengukur diri sebenarnya itu bidang kita apa bukan. Kemudian juga harus berpikir tujuannya untuk apa. Ya, jadi tidak salah sebenarnya. Cuma apabila itu akan membawa suatu kontroversial atau potensi konflik, itu perlu tabayun tadi. Perlu berpikir, introspeksi, bahkan kata-kata pun, bahasa pun itu harus diulang-ulang. Apakah ini tidak menimbulkan multi interpretasi, menimbulkan masalah apa tidak gitu. Kemudian juga tentu kontennya juga. Kemudian yang lebih penting lagi adalah personal orang yang melakukan itu. Jadi jangan berdakwah tetapi dadanya keluar. Ya, dia pakai jilbab tapi dada keluar misalnya. Atau pakai jubah tapi kontennya buzzer. Nah, ini kan termasuk tidak produktif dan itu menimbulkan perpecahan. Dan tentu itu menjadi ranah pihak berwajib. Nah, jadi menurut saya kita bersyukur sebenarnya di negara kita ini
pihak berwajib kita itu sebenarnya cepat respon. Jadi walaupun dia lari ke Amerika sana kan tidak aman juga, ya kan? Karena ketika ada respon dari itu juga langsung juga kan didengar gitu. Ini oleh sebab itu menurut saya memang salah satu yang terpenting kita harus berhati-hati, kemudian kontennya, tujuannya untuk apa, kita rekoreksi terhadap kontennya apa, kemudian juga etika berpakaian, berkomunikasi, yang seperti itu. Sebenarnya kalau itu diperhatikan, ini sarana yang positif, seperti dikatakan Pak Kait tadi, bisa sarana dakwah juga agama dan TikTok ini. Kalau diisi oleh orang-orang yang tepat, ya kita tadinya tidak belajar, cukup Jumat itu terbatas kita mendengar ceramah Ustadz, khotib, di situ kita bisa belajar. Tapi kan tidak semua orang bisa menyeleksi mana yang baik dan buruk. Betul. Terkena dia misalnya konten TikTok itu berisi tentang kekerasan, atau misalnya tidak toleran, misalnya, atau radikalisme yang memang berdampak kepada orang yang mendengar. Nah, itulah sebenarnya. Tapi Pak Saim dan Pak Idi, mungkin beberapa waktu terakhir sempat mengikuti, kita sedang viral-viralnya kemarin itu konten prank, di mana di sosial media nanti ada beberapa konten kreator yang membuat ataupun menyamar menjadi kurang lebih seperti orang yang tidak mampu. Nanti siapa yang menolongnya akan diberikan uang. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bahas dari sisi baiknya, oh ini bisa menjadi nilai edukasi, bisa menjadi konten bagaimana kita melihat ketulusan orang dalam membantu. Tapi kalau kita balikan kembali, ini kan sebagai salah satu bentuk ibadah, yaitu bersedekah. Layakkah kalau kita posting di sosial media yang disaksikan beramai-ramai orang dengan beragam interpretasi tadi? Menurut Pak Saim bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya itu yang kita sampaikan tadi. Kalau ada keluhan-keluhan, saya kira tidak perlu disampaikan melalui media-media seperti itu ya. Akhirnya nanti membuat orang tanda tanya, iya, susah, apa tidak? Kita seperti itu kan, uji bahasa Palembang, iya nih kan, susah nih kan, apa ngolah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi maksud saya, hal-hal yang semacam itu tidak perlu diposting lah, tidak perlu dibikin konten-konten semacam itu. Jadi kalau memang kita tidak mampu, ya bikin surat saja lah, kemana, ke Dinsos apa kemana. Jangan bikin seperti itu. Nanti akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan orang untuk membantu. Sebetulnya orang mau membantu, tapi akhirnya orang tidak percaya. Apa iya, apa tidak. Nah, jadi maksud saya, hal-hal yang semacam itu jangan dibikin lah. Sehingga jangan membuat keraguan, kegalauan bagi orang lain. Ya, yang ujungnya nanti merugikan masyarakat yang membutuhkan yang sebenarnya, Bapak ya. Apalagi sekarang ini banyak unsur-unsur penipuan yang kedoknya seperti ini, ternyata tidak. Nah itu. Modusnya sekarang udah banyak, Bapak ya. Modusnya sudah banyak. Termasuk cara-cara yang tadi. Oke, Pak Saim dan Pak Idi, kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Prabu mulai, prima. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Oke. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off
di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan hari ini kita membahas tema kita tentang ketika agama sebagai objek konten kreator, etiskah? Dan masih ada bersama kita Pak Idi dan Pak Saim yang akan membahas tema kita hari ini. Tapi kita ingatkan juga bagi pemirsa yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711 311 454 untuk membahas tentang tema kita hari ini. Nah, Pak Idi tadi sebelum jeda pariwara, saya memaparkan salah satu contoh kasus di mana beberapa waktu yang lalu viral konten prank bahasanya, Pak. Prank itu artinya menipu atau membercandakan lah bahasanya. Jadi pura-pura menjadi orang yang tidak mampu ataupun gelandangan, terus nanti ketika ada yang membantu baru dikasih uang sama dia. Lalu ada lagi beragam kontennya, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, mungkin sempat viral juga dan kalau Bapak menyaksikan ada seorang wanita yang berpakaian layaknya seorang muslim, menggunakan jilbab dan juga menjadi tertutup, namun ada bagian tubuh yang terbuka. Dan ini diposting dengan tajuk untuk dance lah, Bapak. Menurut Bapak ini fenomenanya apa ini? Apa yang coba ditunjukkan dari beragam konten-konten yang tadi? Iya, sebenarnya itu ingin meningkatkan rating ya. Itu udah untuk menarik orang membuat like ataupun view yang bertambah itu, karena kan dihargai juga dalam media komunikasi ini. Ada nilai rupiahnya. Jadi kalau di sininya kita memang tidak terlihat, tapi bisa melihat bahwa itu ada motif yang bersifatnya materi barangkali. Tapi segala sesuatu itu karena kita kaitannya dengan agama, itu innamal a'malu binniyat ya Ustaz, ya Pak Kiai ya. Segala sesuatu itu tergantung niat ya. Kalau niatnya misalnya untuk mencari keuntungan materi seperti itu misalnya, ya juga barangkali tidak masih debatable ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tetapi untuk sisi edukatif, barangkali itu tidak harus demikian. Oke. Pak Edi, izin sebentar, ada telepon masuk. Iya. Baik, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Mas. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Saya Bu Ruli, Mas. Ya, Bu Ruli di Palembang. Izin, silakan Ibu. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Pak Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Pak ya, kita sekarang ini dunianya dunia teknologi canggih. Tapi walaupun bagaimana, kita tetap yang namanya agama Islam, tidak ada perubahan, begitu juga untuk orang yang berpendidikan ya Pak Prof. Kenapa saya sekarang ini melihat yang saya banyak ketemu ya Pak ya, kita dari rumah aja, anak kecil kita selalu kalau misalnya diberi, bilang terima kasih. Nah, kalau misalnya minta tolong, bilang, ayo minta tolong Om atau Pak. Nah, itu yang selalu diajarkan. Di sekolah gitu juga. Di tempat ngaji gitu juga. Juga begitu kalau sudah dewasa di kantor, di mana-mana itu. Tapi kok sekarang ini yang banyak ditemui, kenapa Pak sekarang ini kalau dikasih tidak pernah bilang terima kasih. Mau minta tolong, tidak pernah mau minta tolong bilang, kebanyakan. Ah, begitu juga
di tempat yang ngaji gitu juga padahal diajarin. Nah itu hal-hal yang sepele Pak, tapi itu yang banyak itu karena apa itu Pak? Mohon penjelasannya di dalam agama Islam, juga di dalam dunia pendidikan, apa karena kemajuan teknologi jadi begini? Kan sedangkan kita diajar di rumah, di sekolah, di tempat ngaji. Ya? Nah hal yang kecil saja itu Pak, belum lagi yang lain Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya di Bapak. Jadi ada pergeseran sekarang. Kalau kita lihat anak kecil pada saat ini dan juga pada saat dulu ada pergeseran pada nilai-nilai budaya luhurnya. Untuk kata-kata ajaib, minta tolong, terima kasih, dan maaf, itu kata Bu Ruli udah sangat jarang ditemui. Ada apa ini? Ada fenomena apa? Apakah ini termasuk ke dalam pengaruh paparan sosial media atau karena teknologi? Mungkin perlu kita tanyakan juga harusnya tadi Bapak ya, berapa lama anaknya main HP setiap harinya Ibu? Nah, ini fenomenanya bagaimana? Dari Pak Idi dulu boleh? Oh ya, banyak faktor kan yang mempengaruhi perilaku anak itu ya. Jadi bisa faktor keluarga, bisa faktor di sekolah, lingkungan, teman pergaulan, faktor media sosial. Nah ini apa nama itu tergantung tarik menarik itu. Nah di sini makanya dalam pendidikan Islam itu yang paling bagus itu bahwa pendidikan itu dimulai dari usia bahkan mencari jodoh. Jadi kalau ibunya suka sholat, calon ibunya suka sholat, kemudian suka ibadah, hormat dengan orang tua, insya Allah anaknya akan juga menjadi anak yang saleh, punya potensi itu, ditambah bapaknya juga kan. Oleh sebab itu dalam Islam, dalam mencari jodoh itu juga sejak untuk mencari itu ada sejak dari mencari jodoh itu pendidikannya. Kemudian dalam kandungan, saya mengutip buku Profesor Jalaluddin itu ya, karena beliau menulis itu. Kemudian juga bahkan lingkungan tempat tinggal, bahkan sampai juga nanti lingkungan sekolah, bahkan bergaulan di masyarakat ya seperti itu. Jadi ini juga menjadi perhatian penting. Mungkin sekarang orang tidak sempat lagi memikirkan seperti itu, ya kan, pengaruh perkembangan era global. Jadi kadang-kadang orang mungkin berpikir tidak semua yang sempat lagi memikirkan pendidikan akhlak anak ini. Duniawi, ukhrawi ini sama pentingnya sebenarnya. Oleh sebab itu kita jadi begini. Saya seperti ini karena waktu SD dulu sudah ditempa orang tua supaya harus bisa mengaji, harus belajar ini. Setelah kita besar memang kita tidak punya waktu. Oleh sebab itu kalau ingin mendidik akhlak anak itu ketika mereka masih usia TK, usia SD, dan itu kalau bisa sudah bisa mengaji, sudah bisa sholat, dan itu ya. Sehingga nanti walaupun agak nyimpang-nyimpang dikit, waktu usia SMP, SMA karena faktor pertumbuhan dia akan kembali lagi. Remote-nya agama ini Pak. Remote-nya agama ini. Nah jadi kalau TikTok itu hanya faktor pengaruh sebenarnya. Hanya faktor pengaruh ya. Tapi kalau sudah basisnya kuat di keluarga, kemudian didukung oleh sekolah, saya kira tidak terlalu berdampak juga. Betul kata Saudara Suwarna tadi bahwa berapa jam sih mereka main HP? Ya, jangan-jangan kan nggak sempat mengaji. Seharusnya daripada main HP kan bisa, pendidikan utama itu orang tua kan. Rayu-rayu aja anaknya, orang tua pasti didengar anaknya. Kalau kamu nanti taman ini, ibu kasih ini, pasti saya lihat yang paling didengar ibunya itu. Nah, jadi menurut saya bisa faktor internal, keluarga itu dan di luar itu. Oleh sebab itu ini tantangan kita juga. Artinya betul, perlu dibatasi berapa jam main HP tadi. TikToknya juga perlu ditanya juga. Ya kan perlu dilihat juga. Jadi menurut saya karena sudah zamannya ya. Nah, tidak paham teknologi juga salah. Ya kan? Nah, jadi tapi terlalu paham juga. Sehingga cita-citanya ingin menjadi YouTuber misalnya, padahal dia kuliahnya lain. Tapi kalau dia bidang itu seperti Dinda Suwarna, YouTuber karena komunikasi cocok. Tapi kalau ini misalnya bidangnya tidak cocok, sebenarnya cita-cita itu dong harus dikejar. Ya kan? Nah ini jangan sampai salah cita-cita. Sehingga apa nama itu tidak spekulasi. Nah ini menurut saya. Jadi
YouTuber itu kan yang orang berhasil saja yang dimunculkan. Yang gagalnya kan tidak muncul. Iya, betul. Iya kan? Yang stresnya tidak dimunculkan. Nah, kemudian memang konten-kontennya perlu koreksi juga. Masa persoalan main-main tentang selingkuh berulang-ulang oleh artis itu memang banyak peminatnya, tetapi tidak edukatif. Ya padahal tidak, hanya prank. Ya tapi kan tidak bagus juga ya. Mengumbar seperti itu Pak Kiai ya. Settingan. Nah, Pak Kiai ya bisa beliau ya settingan begitu. Carilah settingan yang lain, yang kreatif dikit. Nah mungkin menjadi staf ahlinya, panggil para sarjana komunikasi, ya kan, sarjana sosiologi, itu kedepannya tantangan TikTok ini jangan-jangan tidak melibatkan orang yang tepat. The right man on the right place itu ya, sehingga banyak keluhan masyarakat. Sholat pun salah. Yang saya lihat sambil tahlil, sambil putar-putar tangan itu kan kalau ditiru anak-anak kan gawat itu kan. Itu ya, jadi banyak memang, tapi saya kira ujungnya harus bidang apapun harus profesional menurut saya. Mulia bidang TikTok ini pun mulia, perlu ilmu, tapi jangan salah ilmu. Menurut saya Pak Kiai ya. The right man in the right place. Ya, benar Bapak ya. Oke. Kalau pandangan dari Pak Saim sendiri, bagaimana sih fenomena seperti yang sudah dijelaskan Bu Ruli tadi? Kalau dari sudut pandang agamanya, sebenarnya apa yang sedang kita hadapi pada saat ini Bapak? Jadi sebetulnya ini satu tantangan bagi orang tua. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Sarlito Wiransarwono, bahwa yang nanti akan terjadi yang namanya dekadensi moral, kenakalan remaja itu dua faktor penyebabnya. Pertama, kurangnya perhatian orang tua dengan anak. Yang kedua, kurangnya pembinaan pendidikan agama dalam rumah tangga. Nah ini sangat dibutuhkan, tantangan besar itu. Jadi betapa banyak sekarang misalnya orang tua kurang perhatikan anaknya, dan anaknya kurang mendapatkan perhatian. Coba lihat saja kita lihat malam-malam misalnya, masih ada yang berkeliaran di jalanan. Perlu dipertanyakan mana orang tuanya. Itu ya. Yang kedua, kurangnya pendidikan agama dalam rumah tangga. Jadi betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh Bu Ruli tadi. Dulu orang tua kita ini mungkin keras dulu ngajarnya Pak ya. Saya ingat dulu kalau belum bangun sholat subuh itu terakhirnya air disiramkan di muka, basah bantal. Nah akhirnya lama-lama terbiasa, hingga sampai sekarang kita jam 4 itu sudah bangun, karena terbiasa. Jadi ala bisa itu karena biasa. Nah artinya bahwa pengaruh-pengaruh itu cukup besar. Jadi kalau dalam sosiologi itu apa namanya, milieu milieu itu kan sangat besar, pengaruh lingkungan itu cukup besar. Baik itu lingkungan yang namanya manusia, lingkungan lainnya, termasuklah hal-hal yang mempengaruhi seperti konten-konten yang ada sekarang ini. Nah ini perlu, kata Pak Prof tadi, anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian. Jadi dipertanyakan itu, apa yang dibuka mereka, apa yang dimainkan mereka, dipertanyakan. Jangan sampai nanti otak mereka itu dicuci dengan nilai-nilai lain selain dari nilai agama mereka menjadi lepas. Yang tadi orang tua sedih berantas belajar agama, memberikan agama pada anaknya, akhirnya dengan pengaruh lingkungan semacam ini akhirnya hilang nilai-nilai agama tadi. Jadi tantangan besar bagi orang tua sebetulnya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Pak Idi dan juga Pak Saim pun sepakat bahwa memang sosial media ini sebenarnya memang faktor dari luar, sama halnya seperti faktor lingkungan, teman sebaya dan lain-lain. Asal dapat benteng yang cukup dari orang tua dan juga bekal dari agama, jalannya pasti akan kembali ke jalan yang benar lagi Bapak ya. Cuma batasnya seperti apa Bapak? Kalau kita membahas tentang penggunaan sosial media pribadi untuk anak-anak zaman sekarang, siapa yang bisa ngontrol Bapak? Mereka main di kamar, mereka main lagi di luar rumah, tidak ada yang bisa mengontrolnya. Kalau kita berteman dengan rekan sebaya, mungkin bisa kelihatan si A pergi dengan si B, ya udah pulang jangan malam-malam kata ibunya mungkin Bapak ya. Kalau dia ada di kamar seharian full, mungkin ibunya berpikir paling buka apa namanya untuk pendidikan, untuk sekolah online. Padahal mungkin bisa jadi yang dibuka adalah hal-hal yang tidak benar Bapak. Jangan dijawab dulu Bapak, kita akan jawab dulu telepon yang akan masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Oke, Bapak boleh dijawab dari Pak Saim terlebih dahulu. Pertanyaan yang saya tadi, bagaimana pengontrol yang baik untuk batasan dari penggunaan sosial media ini?
Tapi jangan dibahas dulu Bapak ya, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
Oke, baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan hari ini kita masih membahas tema ketika agama sebagai objek konten kreator, etiskah? Dan masih ada Pak Saim dan Pak Idi. Tadi sebelum jeda pariwara ada pertanyaan satu dari saya Bapak. Kita sepakat bahwa sosial media ini sebagai faktor eksternal sama layaknya seperti teman sebaya dan lain-lain. Cuman penjagaan dan pendampingan seperti yang tadi Pak Saim dan juga Pak Idi bilang, penjagaan dari orang tua, pembekalan dari agama, selayaknya bagaimana idealnya Bapak? Dari Pak Saim terlebih dahulu. Ya, jadi ini saya katakan tadi, satu tantangan besar. Kita tidak bisa mengontrol terus-menerus anak-anak yang main HP, itu tidak bisa kita kontrol secara terus-menerus. Apa yang tadi dikatakan oleh Suarna tadi, bahwa mungkin kita diam di kamar, pikir kita ini belajar. Atau mungkin barangkali cari jawaban barangkali di sekolahnya melalui apa namanya HP-nya barangkali. Ternyata dia bukan itu yang dimainkannya, main yang lain. Nah ini kan susah kita mau ngontrol itu. Makanya saya katakan tadi, inilah fenomena yang harus kita hadapi sekarang ini. Bagaimana kita bisa memberikan satu pengertian kepada anak-anak bahwa ya waktu belajar sih belajar, waktu main sih main, waktu sekolah sih sekolah. Seperti itu, tinggal paling-paling seperti itulah lagi yang kita berikan kepada mereka. Tapi kita ngontrol secara rutin ke kamarnya tidak mungkin lah. Iya benar. Mau dilihat terus, tunggu tidak mungkin. Yang pertama kepercayaan juga bakal hilang dari antara anak dan juga orang tua Bapak. Ya. Tinggal kita barangkali memberikan satu penyampaian hal-hal yang barangkali nih yang negatif seperti ini tidak usah bila perlu kita hapus, bila konten semacam itu kita hapuskan. Ya, jangan sampai dia mengikuti seperti itu. Jadi silakan dia membukanya tapi yang memang baik. Seperti itu. Oke, kalau dari Pak Edi pertanyaan yang sama, bagaimana pendampingan dan juga penjagaan yang ideal dalam mendidik anak-anak kita supaya terhindar dari konten-konten yang tidak layak lah untuk anak-anak? Iya, tadi saya katakan bahwa pada usia tertentu anak itu sangat menurut sekali orang tuanya. Jadi kalau apa yang disampaikan orang tuanya itu seperti anak usia SD ke bawah ya, seperti TK, PAUD, TK, kemudian SD, itu kalau ingin menanamkan nilai-nilai agama itu di usia itu. Anak bisa, kenapa dia cepat menangkap dan dia menghafalnya kuat. Jadi sedapat mungkin pada usia itu anak itu harus belajar agama. Jadi apakah mengaji, belajar sholat, kalau dalam Islam, kalau dalam agama lain pun mungkin sama karena usia seperti itu. Karena ini kan menyentuh semua agama nih. Anak-anak yang berlatar belakang berbeda agama pun ini kan menjadi kekhawatiran orang tua. Oleh sebab itu sikap dari orang tua, kemudian lembaga-lembaga keagamaan, beliau ini ketua MUI, ini tantangan juga berat tugas beliau nih. Ya, kemudian takmir masjid harus punya program, jangan rutinitas sifatnya hanya sekedar ibadah mahdoh ya, ibadah rutinitas, tetapi melihat tantangan seperti ini, bagaimana menghidupkan kembali supaya anak mencintai masjid. Tidak apa-apa mereka pergi ke masjid ribut-ribut, tapi mereka tahu ini masjid. Ditegur mereka sudah pendidikan itu. Saya melihat tuh tiap Jumat ada anak ribut, tidak apa-apa. Zaman kita dulu kena pukul kita. Ini kenapa? Dia datang pun alhamdulillah. Tapi besok sorenya masih datang lagi. Iya, datang lagi. Kita, nah, kalau sekarang ini trauma mereka. Ya, saya kira itu untuk usia ini. Kemudian juga itu untuk usia dini ya, penting itu pemberian itu. Kemudian juga sikap pemerintah juga saya kira jangan hanya pihak aparat saja yang menindak setelah ada kasus. Misalnya aparat, bagaimana pencegahannya? Saya teringat dulu zaman Habibie memplesetkan ayat aja itu masuk penjara itu. Itu edukatif sekali. Saya teringat pada waktu itu ada artis ngomong Bismillah Bismintul katanya. Masuk penjara ini nih. Dan itu edukatif, orang tidak mau macam-macam soal agama gitu. Sekarang kan udah tidak terkontrol lagi. Nah, jadi sikap dari pemerintah juga bagi menteri-menteri, mungkin menteri komunikasi harus kerja keras lagi ini. Jadi walaupun selama ini cukup bagus menurut saya, orang tidak bisa sembarangan atau apa. Tapi konten ini kan overload ya,
over control ya, tidak terkendali lagi. Jadi mana yang edukatif, mana yang tidak gitu ya. Jadi kan kalau di negara maju pun itu kan seperti Singapura misalnya yang kasus Ustadz kita baru-baru tadi ini kan persoalan beda penanganan. Kalau di sana kritis dikit dengan pemerintah memang tidak boleh. Ketika kita agak demokratis atau semi liberal masuk wilayah mereka melihat dari YouTube ini memang perbedaan itu. Nah itu saya kebetulan bertanya dengan pengurus masjid di Singapura itu. Saya tanya memang beberapa ulama kita tidak boleh masuk, padahal mungkin beda ini, beda kultur. Kita ini kan biasa, yang penting konten. Orang tidak melihat konten, melihat anunya jangan diomong gitu ya. Ini maksud saya. Padahal jadi baru tokoh ini, jangan ini. Iya, tapi di Malaysia laku karena orang paham barangkali. Di Brunei tidak masalah gitu. Nah, dan saya juga pernah ditahan juga di bandara Singapura. Saya serombongan. Waduh, saya bilang mungkin nama saya ini agak ada mirip-mirip teroris juga ini. Ada yang kawan saya Muhammad apa gitu ya saya ini. Tapi sebentar. Artinya warning barangkali masuk negara kami nggak macam-macam. Tiap negara berhak ngatur itu. Kebijakan. Iya, oleh sebab itu jangan ngukur dari negara lain. Nah, rumah tangga pun seperti itu barangkali. Nah, tapi ini sekali lagi orang tua yang berperan. Ya, masa depan anak itu tidak cukup dengan materi, dengan pengetahuan saja. Tapi soal etika itu nomor satu. Soal akhlak itu tidak kalah pentingnya. Kalau dalam Islam kan antara prestasi dan reputasi itu sama pentingnya. Cerdas dan berakhlak itu sama pentingnya. Nah ini harus cerdas juga melihat TikTok ini, ya kan? Ya jadi orang tua tidak salah juga kalau melihat agak strik dikit, kamu baru bisa buka ini waktu libur, atau kamu setelah mengaji baru ini. Jangan lupa. Kalau dia terbiasa dengan tugas-tugas itu dia tahu bahkan kita ditegur setelah dia besar. Kalau saya lagi santai-santai saya kena tegur. Kenapa belum sholat? Nah, ayo kita sholat. Nah ini jadi kita bersyukur bahkan. Kalau kita diajak oleh anak kan, nah itu. Nah jadi menurut saya peran utama itu orang tua dan sekolah. Dan sekolah, kampus juga penting, Pak. Kenapa? Jangan anak dikasih tugas, dosennya main HP. Kan begitu tuh. Aku nggak berani ngomong ini Pak Edi. Iya, karena saya dosen. Mungkin Pak Edi yang menyampaikan ini langsung kena. Betul, gitu. Anak dikasih tugas atau guru ngasih tugas, lalu anak ini kan, yang penting tidak ribut, guru ini. Lebih parah lagi, kalau anak bertanya kena marahin karena sedang main HP. Misal, ini kan bukan benar nih. Jadi maksud saya, semua lini, apalagi yang berkaitan dengan edukasi ini sangat penting. Sekolah-sekolah yang bagus tidak boleh bawa HP. Bagus itu di satu sisi. Kalau di Palembang saya tahunya di 17. Kebetulan anak saya di sana. Sekarang baru tamat juga. Saya senang karena ada rem. Ya, ada rem. Kalau pulang nggak apa-apa, dia refreshing. Nah, kan ketika ada rem itu ada waktu memang fokus dia ke belajar. Nah, jadi tapi tidak semua sekolah kan yang begitu. Dinas Pendidikan, Kandepak, Kemenang, ya mungkin kawan-kawan saya semua ya, mohon maaf, perlu memperhatikan ini demi ini. Jadi menyelamatkan generasi kita dan pada akhirnya bangsa kita kan bisa kuat, penduduknya banyak, kuat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kita menjadi diperhitungkan ke depan. Benar, menurut saya. Oke, menyangkut apa yang disampaikan sama Pak Idi tadi, Pak Saim, bahwa kalau dulu kasusnya ketika ada seseorang ataupun seorang konten kreator lah bahasanya yang memplesetkan dengan unsur-unsur agama di dalamnya, itu hukumannya jelas dan konsekuensinya jelas. Tapi kalau kita sekarang semuanya seolah berlindung di balik nama toleransi, Bapak. Kita buat sesuatu, kita membuat konten sesuatu yang menyerempet, menyakiti hati, bahkan menyinggung suatu golongan ataupun agama.
ini nggak toleransi orangnya, ini kan di zaman sekarang harusnya kita udah demokrasi, udah terbuka pikirannya. Bagaimana Bapak dengan landasan pikiran yang seperti itu? Memang kadang-kadang satu sisi ada bagusnya juga. Salah hukum, paling tidak membuat jera yang melakukan sesuatu itu. Tapi kata Pak Prof tadi, tidak ada edukasinya. Jadi artinya bahwa mereka-mereka yang misalnya menyelesaikan itu kita berikan edukasi, artinya berikan penjelasan, diberikan pelajaran. Karena mungkin mereka tidak tahu. Yang kata beliau tadi misalnya mempeleserkan nama-nama ayat-ayat Allah itu, karena mungkin mereka tidak tahu. Tapi ini perlu kan diberikan penjelasan, bukan langsung dihukum begitu saja, tapi berikan penjelasan karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu kan dikasih tahu. Itu dari zaman Rasulullah seperti itu kan. Rasulullah itu kalau orang salah, malah orang mau membunuh beliau, memusuhi beliau saja, beliau tidak langsung menghukum. Malah dibaikin tetap. Beliau tahu, oh ini orang tidak tahu. Ada beliau cuma doa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka petunjuk agar mereka ngerti. Didoakan dengan cara yang baik. Oke, Pak Saim, kita izin terlebih dahulu ada telepon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Pak, ini Mas, saya Bu Ruli, boleh maksud tanya lagi ya? Oh, Bu Ruli tadi menyambung Bapak. Silakan Ibu. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz maupun Pak Prof. Waalaikumsalam. Saya menanggapi dari pembicaraan Bapak atas pertanyaan saya tadi, itu berawal semuanya itu dari rumah. Nah, setelah dari rumah ya di sekolah, ya di tempat TPA atau di tempat bekerja. Nah, itu yang patut diperhatikan. Nah, tapi sekarang seperti anak-anak yang kecil-kecil sudah bisa tawuran. Bahkan katanya anak SMA jam 3:30 ada di jalanan. Nah, 3:30 Fajar. Nah, ini kalau nanti diserahkan kepada Pak Polisi. Sementara orang tuanya hanya diberi teguran bahwasanya anaknya mengadakan ikut-ikut tawuran, ada di jalanan. Nah, sementara seperti kata Bapak tadi, apa untuk efek jerahnya? Gimana kalau Pak Polisi, kalau sekarang andai kata ada tawuran, tangkap aja orang tuanya, karena dia nggak memperhatikan anak kan? Nah, kira-kira ada berkaitan nggak Pak? Dari teknologi canggih, 3:30 Fajar ada di jalanan, anak tawuran, orang tua nggak tahu. Nah, ini bagaimana untuk menjelaskan untuk orang-orang yang begini Pak? Baik dari segi agama maupun dari segi pendidikan Pak Prof. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Luar biasa antusiasnya Bu Ruli ini Pak. Tetap disimak pembicaraan kita dan menjadi pertanyaan ulang lagi bagi dia. Karena mungkin bagi saya Bu Ruli memiliki concern atas permasalahan ini. Mungkin bagi beliau sudah gregetan. Ini nih memang yang harus dibahas selama ini. Tapi jangan kemana-mana Pak. Karena kita akan segera kembali lagi. Kita akan masih membahas tema ini. Tetap di Suara Sriwijaya. Greget ya. Oke, izin Bapak, kita akan melanjutkan diskusi kita pada hari ini tentang tema kita yang masih ketika agama sebagai objek konten kreator etiska. Nah, lalu tadi menyambung pertanyaan dari yang disampaikan oleh Bu Ruli bahwa kaitannya semua ini apa dari fenomena yang terjadi sekarang, mulai dari pandangan menurut agama dan juga menurut pendidikannya, mulai dari anak-anak yang kurang taat terhadap orang tua, pergaulan yang semakin bebas, pemaparan akan teknologi yang semakin tinggi dan tidak terbatas. Dengan fenomena yang sekarang kaitannya apa Bapak? Iya, ini introspeksi bagi semua. Introspeksi bagi semua. Jadi memang tanggung jawab anak utama itu di keluarga. Tetapi di luar itu tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pemerintah. Ya, kalau di Taiwan, saya baca itu orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di penjara, Pak. Saya setuju nih Bu Ruli. Dengan Bu Ruli tadi. Ya, tapi kita jangan buru-buru menjara dulu kan. Karena persoalannya kenapa orang tua tidak memelihara, tidak mengurus anaknya optimal. Ada sebab akibat juga. Ya, mungkin persoalan ekonomi,
persoalan-persoalan lain. Nah, di tengah kondisi pandemi, ya karena kalau kita lihat juga di jalan-jalan ya tentu kita sebenarnya sedih juga. Banyak anak-anak itu dicat pakai cat putih itu. Manusia silver. Iya, itu dari sisi kesehatan kata orang-orang kesehatan, kemudian dari sisi perkembangan anak ini siapa yang mengurus pertanyaannya? Ya, jadi kalau sudah di jalan itu pemerintah yang ngurus, Pak. Dinas apa itu? Sosial. Ini Pak Ketuamu yang ngurusnya. Ketika ceramah di wali kota beliau yang nyampaikan. Kira-kira kan. Nah, jadi ini tanggung jawab semua. Jangan dibiarkan. Nah, kenapa masa depan bangsa ini pada anak-anak kita ini? Nah, kita tidak tahu juga. Persaingan global. Justru ada juga kan barangkali orang senang bangsa kita ini lemah. Ya, melalui generasi mudanya. Supaya tidak sekolah, supaya banyak narkoba, supaya juga banyak yang bermalas-malasan atau apa begitu. Nah, sementara bangsa itu tidak akan bisa maju kalau tidak secara kolektif. Membenahinya harus semua lini. Oleh sebab itu di negara yang maju, investasi pendidikan itu nomor 1. Itu pengalaman Jepang, pengalaman Malaysia. Ternyata pendidikan bisa melesat, meninggalkan dan konflik-konflik itu hilang. Karena apa? Bukan hilang, berkurang. Tahun 70-an Malaysia itu penuh dengan konflik etnis. Malah banyak yang sekolah di Indonesia. Iya, Mahathir mengambil kebijakan. Orang Melayu ini harus sekolah. Karena mayoritas tetapi banyak masalah. Karena tidak sekolah. Disuruh sekolah ke luar negeri. Sampai sekarang kebijakannya. Dengan mereka maju pendidikan, maju ekonomi, otomatis konflik itu berkurang. Berarti basis konflik itu bisa karena ekonomi. Agama itu hanya dalam penelitian itu hanya bersifat supporter aja dia sebagai apa ya? Pemicu aja, bukan utama. Oleh sebab itu berarti benahi ekonomi, ya kan, baik di era otonomi ini maupun ini. Oleh sebab itu kalau sudah bicara pemenahan ekonominya, pemerintah harus betul serius. Tidak hanya presiden, Pak Gubernur, Wali Kota, sampai ke camat, ini membenahi ini. Tapi kerangka sistem nasionalnya harus diperkuat. Tapi kita, ya kalau saya dari akademisi ya, jadi akademisi ini kan bisa ngomong aja. Nah, jadi begitulah tugasnya. Jadi kan, maaf ini bukan mengkritik, bukan, tapi memberi masukan ya. Jadi membenahi persoalan kemiskinan itu tidak bisa hanya keluarga kecil aja, lapangan kerja, pendidikannya harus dibenahi, dan itu perlu proses waktu. Nah, oleh sebab itu cita-cita bangsa kita ke depan yang ingin bersaing di era global, bahkan ada yang memperkirakan kalau serius ngurus bangsa ini 2050 katanya kita menjadi bangsa nomor 1 ini, karena penduduk besar, SDM kita banyak ya. Tapi harus dibenahi dari dulu, harus dibenahi karena di negara-negara maju kan anak-anak itu paling banyak 2, iya kan? Kalau saya 4 saudara Bapak. 4 saudara, saya 7, laki, meninggal 2, laki semua. Saya tertua sekarang. Nah jadi itu ya Pak, semua lini lah punya tanggung jawab itu. Jadi kalau tadi ya banyak anak-anak itu dinas apa, repot kalau Pak polisi semua ngurus itu, ada kesalahan apa. Kemudian juga, tapi alhamdulillah ya kita ini sebenarnya bangsa penurut, relatif penurut. Disuruh tidak pakai masker kita pakai ya. Sekarang Cina lagi rame, alhamdulillah kita belum ada interupsi pakai jadi artinya mudah sebenarnya ngurus masyarakat kita nih karena dia komunal. Tapi kalau individualistik seperti di negara maju sulit. Nah mudah, tapi tergantung pemimpinnya Pak. Termasuk pemimpin tertinggi sampai rumah tangga kan. Iya. Anak istri nurut itu karena kita masih dipercaya kan. Karena kalau nggak dipercaya lagi kan nggak nurut dia. Pasti membangkang. Gitulah kira-kira. Jadi maksud saya bisa disimpul sendiri. Baik Bapak, terima kasih Pak Idi. Lanjut ke Pak Saim dengan pertanyaan yang sama untuk memuaskan dahaga dari Bu Ruli akan pertanyaannya. Ini efek dari apa ini? Dari keseluruhan lingkup masalah yang rumit ini Bapak. Nah itu yang saya katakan tadi, artinya tergantung bagaimana peran orang tua tadi. Artinya
memberikan edukasi pendidikan agama, kemudian perhatian yang cukup kepada sang anak ya. Misalnya tadi contohkan jam 3:30 fajar sudah di jalanan. Kan orang harus ngerti orang tuanya. Ngapain 3:30 di jalanan? Mungkin sahur on the road dia Bapak. Atau kena maling. Iya. Nah ini kan artinya bisa diedukasi. Jam sekarang siap untuk subuh, bukan untuk keluar dulu. Nanti kalau sudah sholat subuh silakan, kalau mau keluar silakan. Seperti itu kan mestinya. Jadi saya sepakat di TVRI ini ada yang namanya kisah-kisah teladan itu saya sangat mendukung sekali. Artinya bahwa di situ banyak cerita-cerita bagaimana seorang anak dan orang tua memberikan kepada anak. Sehingga kisah-kisah teladan itu akhirnya membuahkan hasil yang barangkali menyadarkan untuk orang, kalau seperti ini harusnya seperti ini. Memvariatifkan jenis tontonan juga. Iya, jadi mereka kan jadi sadar kalau mereka mendengar diresapi betul kisah-kisah teladan yang disampaikan di TVRI ini, artinya mereka akan menyadari bahwa dari perbuatan yang tidak baik bisa menjadi baik, yang tadinya barangkali menurut kita tidak baik hari ini menjadi baik, seperti itu kan. Nah, jadi tergantung dari bagaimana peran kita orang tua sebagai kepada anak-anak kita. Oke, baik Bapak. Memang memvariatifkan jenis dan juga macam-macam tontonan menjadi PR juga bagi kita dan juga menjadi PR tersendiri bagi TVRI pribadi Bapak, karena untuk memberikan tontonan yang baik bagi masyarakat dan juga untuk menyingkirkan tontonan yang buruk supaya masyarakat terpapar dengan informasi-informasi yang baik masih menjadi proses juga bagi kita. Pak Saim boleh dan juga Pak Idi kesimpulan akan tema kita hari ini dari Pak Idi terlebih dahulu 1 menit boleh, silakan Bapak. Oh ya, jadi ini saya kira tema yang bagus sekali ya. Ini dan aktual ya, agama dan konten creator ya. Ya menurut saya ini sangat aktual dan sangat edukatif ya. TVRI memaparkan menawarkan program ini karena ini memang dibutuhkan masyarakat sebenarnya. Oleh sebab itu saya kira ini pelajaran karena tidak semua orang tua yang yang sebenarnya mau diapakan kondisi ini. Nah, dengan ada program ini saya kira sangat bagus ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami juga terima kasih dipercaya untuk beri masukan-masukan. Ya, dari Pak Saim. Ya, tentunya kita berharap kepada mereka-mereka yang kreatif masalah-masalah agama ya. Jadi kemukakanlah masalah-masalah agamanya dengan baik dan benar, dengan catatan pertama tadi jangan membikin umat menjadi bingung, karena mungkin dia selama ini belajar barangkali rukun iman itu 6 ya, tahu nanti dibikin situ bukan 6, 5 alasannya ini, nah itu kan bisa bingung masyarakat, membikin permasalahan. Kemudian jangan memecah belah umat, bagaimana kita mengkreatorkan ajaran agama ini umat menjadi bersatu, bukan untuk menjadi pecah belah. Dengan cara yang menyenangkan. Cara yang menyenangkan. Dan jangan saling mendiskreditkan dengan agama-agama lain. Kita tetap punya prinsip, setiap agama punya prinsip. Saya beragama Islam, saya punya prinsip inna dina indallahil Islam. Agama saya yang benar Islam. Mungkin agama lain juga seperti itu. Maka kita tidak perlu saling menjelekkan. Saja perlu kita angkat. Jadi jangan, agama itu seperti ini, tidak usah. Oke. Unity in diversity Bapak ya, persatuan di dalam perbedaan. Baik, terima kasih Pak Idi telah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Pak Saim telah berbagi bersama kami. Semoga informasi yang kita sajikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi hal-hal baik yang diserap bagi pemirsa TVRI Sumatera Selatan di rumah. Baik pemirsa, TVRI Sumatera Selatan telah berakhir juga diskusi kita dalam Suara Sriwijaya hari ini dengan tema ketika agama sebagai objek konten kreator etiskah? Ini pertanyaan hanya mampu kalian yang mampu menjawabnya. Tapi perlu diingat bahwa tontonan akan menjadi tuntunan, maka untuk itu hati-hati ya apa yang Anda bagikan dan juga pilahlah apa yang akan Anda saksikan. Saya Swana Rahmat Putra, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.